Pernahkah kamu merasa bahwa kejujuran adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul? Di sebuah terminal bus yang bising di pinggiran Jakarta, Gilang berdiri mematung di tengah kepulan asap knalpot. Tas ranselnya yang kusam terasa seperti berisi bongkahan batu. Bukan karena pakaian di dalamnya, melainkan karena rahasia yang ia bawa pulang ke kampung halaman. Di saku celananya hanya ada sisa uang Rp50.000, satu-satunya harta yang tersisa setelah ia dipecat dari pabrik tekstil 3 bulan lalu. Namun, di dalam kepalanya, Gilang sudah menyiapkan sebuah cerita megah tentang kesuksesan, tentang bonus besar, dan tentang masa depan yang cerah. Ia menatap aspal jalanan, menarik napas panjang, dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa satu kebohongan lagi tidak akan menyakiti siapapun. Kilas balik itu menghantamnya seperti tamparan. Seminggu yang lalu, di bawah lampu jalan yang temaram dekat kontrakan sempitnya, Gilang menelpon ibunya, Ibu Rahayu. Suara ibunya terdengar parau namun penuh harap, menceritakan tentang adik perempuannya, Sari, yang sebentar lagi harus membayar uang pangkal masuk SMA. "Jangan khawatir, Bu," ucap Gilang saat itu. Suaranya bergetar namun dipaksakan tenang. Gilang baru saja dapat bonus besar dari kantor, karena performa kerja yang bagus. Nanti Gilang bawa uangnya waktu pulang kampung. Kebohongan itu meluncur begitu saja, semudah air mengalir. Gilang tahu ia tak punya uang sepeser pun untuk Sari, tapi ia lebih takut melihat kekecewaan di mata ibunya, daripada harus memikul dosa dari kata-katanya sendiri. Bus melaju membelah malam, membawa Gilang kembali ke desa kecilnya di Jawa Tengah. Saat fajar menyingsing, ia turun di depan sebuah warung kopi yang sudah mulai ramai. Bau tanah basah dan aroma gorengan menyambutnya, suasana yang sangat ia rindukan namun kini terasa mencekam. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumahnya, melewati masjid desa yang sedang mengumandangkan pujian setelah subuh. Setiap sapaan tetangga terasa seperti tuntutan. "Wah, sukses ya di Jakarta, Lang?" tanya seorang bapak yang sedang menyapu halaman. Gilang hanya membalas dengan senyum kaku dan anggukan cepat. Ia merasa seperti seorang aktor yang sedang naik panggung. Dan sandiwara ini harus ia mainkan sampai akhir tanpa celah sedikit pun. Di teras rumah, Sari menyambutnya dengan pelukan hangat. Gadis kecil itu bercerita dengan semangat tentang mimpinya masuk ke SMA terbaik di kota. "Kak Gilang, terima kasih ya. Kalau bukan karena bonus dari kakak, Sari mungkin cuma bisa bantu ibu di pasar," ucap Sari dengan mata yang bersinar. Gilang hanya bisa mengusap kepala adiknya, merasakan perih yang luar biasa di dadanya. Ia melihat sepatu sekolah Sari yang sudah jebol di bagian ujungnya, diikat dengan karet gelang agar tidak lepas. Kebohongan Gilang telah memberikan Sari harapan, namun harapan itu dibangun di atas pasir, yang siap runtuh kapan saja. Gilang berjanji dalam hati, besok ia harus menemukan cara untuk mendapatkan uang itu, entah bagaimana caranya. Sore harinya, Gilang duduk di dapur bersama Ibu Rahayu yang sedang menjerang air. Ibu tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu, dan batu kecil sesekali menginterupsi percakapan mereka. "Ibu bangga padamu, Lang. Kamu anak yang jujur dan pekerja keras," kata ibu sambil meletakkan secangkir teh hangat di depan Gilang. Kata jujur itu terasa seperti pisau yang mengiris hati Gilang. Ia melihat tangan ibunya yang kasar dan pecah-pecah. Karena terlalu sering terkena deterjen saat menerima cucian orang. Setiap kali ibu tersenyum, Gilang merasa ingin menangis dan berteriak mengakui semuanya. Namun, ketakutan akan menghancurkan kebahagiaan sederhana di wajah itu, membuatnya tetap bungkam, menelan bulat-bulat kejujuran yang sudah sampai di ujung lidah. Putus asa, Gilang pergi ke pasar desa esok paginya. Ia berniat menemui Pak RT, seorang pemilik toko kelontong besar, untuk mencoba meminjam uang dengan jaminan ijazah aslinya yang ia bawa di dalam tas. Namun, di tengah pasar yang riuh, ia melihat Pak RT sedang memarahi seorang kuli panggul yang menjatuhkan karung beras. Nyali Gilang ciut seketika. Ia menyadari betapa naifnya, dia berpikir bisa mendapatkan uang jutaan rupiah hanya dalam semalam. Ia berdiri di pojok pasar, memperhatikan kerumunan orang yang bertransaksi, merasa benar-benar asing di tempat kelahirannya sendiri. Ia bukan lagi pahlawan keluarga yang sukses, melainkan seorang pecundang yang terperangkap dalam jaring laba-laba buatannya sendiri. Malam terakhir sebelum pendaftaran sekolah Sari ditutup, suasana rumah terasa sangat sunyi. Gilang tahu ini saatnya ia harus memberikan uang bonus itu. Ia masuk ke kamar ibu, hatinya berdegup kencang. Ia sudah menyiapkan skenario baru. Ia akan mengaku bahwa dompetnya hilang dalam perjalanan, atau ia dirampok saat di terminal. Satu kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya. "Bu," panggil Gilang dengan suara parau. Ibu Rahayu sedang duduk di tepi tempat tidur, membelakanginya. "Ada apa, Lang? Uangnya sudah siap?" tanya ibu tanpa menoleh.
Gilang menarik napas, mulutnya mulai membentuk kata hilang. Namun tiba-tiba tenggorokannya terasa tercekat. Ia melihat bayangan punggung ibunya yang rapuh, di bawah cahaya lampu minyak yang bergoyang. Tiba-tiba, Sari masuk ke kamar dengan wajah bingung, memegang sebuah amplop coklat besar. "Buka, ini ada surat dari sekolah, tapi isinya bukan tagihan," kata Sari pelan. Ibu Rahayu berbalik, menatap Gilang dengan tatapan yang sangat dalam, sebuah tatapan yang belum pernah Gilang lihat sebelumnya. Bukan tatapan menuntut, melainkan tatapan penuh pengertian yang menyakitkan. Ibu kemudian mengambil amplop itu, dan memberikannya kepada Gilang. "Bacalah, Lang," ucap ibu lembut. Tangan Gilang gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat surat pernyataan bahwa seluruh biaya sekolah Sari telah dilunasi oleh seorang donatur anonim, lengkap dengan kwitansi resmi atas nama Sari. Gilang tertegun. Ia menatap ibunya dengan penuh tanya. Ibu Rahayu menghela napas panjang dan memegang tangan Gilang. "Ibu tahu, Lang, bulan lalu ibu pergi ke Jakarta untuk berobat. Karena batuk ini tak kunjung sembuh. Ibu tidak bilang padamu karena tidak ingin merepotkan. Saat di stasiun, ibu melihatmu. Ibu melihatmu bekerja memanggul barang-barang penumpang, Lang. Ibu melihatmu kelelahan. Dan ibu melihatmu menangis di pojok peron." Air mata Gilang tumpah seketika. Ternyata selama ini ibunya tahu. Seluruh sandiwara kesuksesannya adalah lelucon di depan mata ibunya yang diam-diam menyaksikan perjuangan keras anaknya sebagai buruh kasar, demi menyambung hidup. "Ibu menjual kalung peninggalan nenekmu untuk membayar sekolah Sari," bisik Ibu Rahayu sambil memeluk Gilang erat. "Bukan karena ibu tidak percaya padamu, tapi karena ibu ingin kamu berhenti berbohong hanya untuk menyenangkan hati ibu. Jujurlah pada dunia, Lang, maka dunia akan membantumu berdiri." Malam itu, di rumah kecil mereka, kebohongan itu akhirnya mati, digantikan oleh kejujuran yang membebaskan. Gilang menyadari bahwa cinta sejati tidak menuntut kesempurnaan atau kesuksesan semu. Cinta hanya butuh kehadiran dan kejujuran. Ia berjanji akan memulai lagi dari nol, bukan sebagai pembohong yang hebat, tapi sebagai anak yang jujur, meskipun harus memulai semuanya dengan tangan yang kotor oleh kerja keras yang nyata.